Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan kami kelompok 19 yang beranggotakan Andini Meta dan Anissa Nuruljanah akan menjelaskan apa itu biolistrik serta hubungannya dengan sel saraf dan jantung. Pertama adalah sel saraf. Apa itu sel saraf dan apa saja bagian-bagiannya? Sel saraf merupakan suatu sel yang terdapat pada makhluk hidup sebagai penghantar impuls. Setiap neuron terdiri dari badan sel yang terdapat sitoplasma dan inti sel. Badan sel keluar dua macam serabut saraf, yaitu dendrit dan akson yang berfungsi mengirimkan impuls ke saraf lain. Ada lapisan lemak disebut mielin, ada juga sel sekuat berfungsi membentuk selubung mielin. Fungsi mielin adalah melindungi akson dan memberi nutrisi. Ada juga nodus Ranvier yang berfungsi mempercepat pengantaran impuls. Yang kedua adalah mekanisme kerja sel saraf. Apa saja sih prosesnya? Yuk kita lihat. Mekanisme depolarisasi. Depolarisasi adalah kondisi saat sel reseptor menerima rangsangan, sehingga menimbulkan impuls pada membran sel saraf berikutnya. Lalu ada mekanisme repolarisasi potensial aksi. Membran kembali ke potensial istirahatnya setelah mengalami depolarisasi. Apa sih polarisasi? Polarisasi adalah keadaan di mana sel saraf tidak mendapatkan rangsangan. Yang ketiga adalah mekanisme sinyal listrik pada otot dan jantung. Apa saja sih mekanismenya? Ini dia penjelasannya. Mekanisme sinyal listrik dari otot. Tindakan otot dimulai oleh potensial aksi yang bergerak sepanjang akson dan ditransmisikan melalui ujung pelat motorik ke serat otot, yang menyebabkan serat otot saling kontraksi. Selanjutnya ada mekanisme sinyal listrik dari jantung. Gerakan ritmis jantung dikendalikan oleh sebuah sinyal listrik yang diprakarsai oleh rangsangan spontan dari sel-sel otot khusus yang terletak di atrium kanan. Sel-sel ini membentuk sinoatrial node atau alat pacu jantung alami. SA node berdetak secara berkala sekitar 72 kali per menit. Lalu ada mekanisme sinyal listrik dari jantung. Sinyal listrik dari SA node memulai depolarisasi saraf dan otot dari kedua atrium, menyebabkan atrium berkontraksi dan memompa darah ke dalam vertikel, sehingga terjadi repolarisasi dari atrium tersebut. Sinyal listrik lolos anterioventrikular node yang mewakili depolarisasi ventrikel kanan dan kiri, menyebabkan mereka kontraksi dan memaksa darah masuk ke dalam paru dan sirkulasi umum. Faktor-faktor yang mempengaruhi laju kelistrikan saraf. Apa aja sih? Mari kita lihat pembahasannya. Yang pertama, diameter serabut saraf. Semakin besar diameternya, maka impuls akan semakin cepat merambat. Lalu, yang kedua adalah selubung mielin. Daerah akson yang tertutup selubung mielin akan lebih cepat menghantarkan impuls. Lalu ada juga temperatur. Temperatur yang lebih tinggi akan mempercepat pengiriman impuls. Kemudian ada mekanisme penghantaran impuls pada lengkung refleks saraf. Gerak refleks adalah gerakan yang dilakukan tanpa sadar dan merupakan respon segera setelah adanya rangsang. Pada manusia, gerak refleks terjadi melalui refleks arc. Gerak refleks di tubuh sebenarnya terjadi apabila ada rangsang atau stimuli yang diterima oleh sel saraf atau neuron di tubuh kita. Stimuli atau rangsang tersebut akan diterima oleh reseptor saraf sebagai pesan dan pesan tersebut akan disampaikan ke medula spinalis. Dimulai dari reseptor penerima rangsang, kemudian diteruskan oleh saraf sensori ke pusat saraf, diterima oleh sel saraf penghubung asosiasi tanpa diolah di dalam
otak langsung dikirim tanggapan ke saraf motor untuk disampaikan ke efektor, yaitu otot atau kelenjar. Kemudian, anatomi jantung. Jantung adalah organ tubuh yang terdiri dari kumpulan otot yang berfungsi memompa darah ke seluruh tubuh. Fungsi jantung yaitu menerima dan memompa darah ke seluruh tubuh. Setiap menitnya, jantung pada orang dewasa berdetak 60-100 kali dalam kondisi normal. Jantung berukuran sedikit lebih besar dari kepalan tangan dewasa dengan berat 200-425 gram. Struktur jantung berada di antara paru-paru di tengah dada, tepatnya di belakang kiri tulang dada. Kemudian ada konduksi jantung. Konduksi jantung adalah tingkat di mana jantung melakukan impuls listrik. Impuls ini menyebabkan jantung berkontraksi dan kemudian rileks. Siklus kontraksi otot jantung yang diikuti dengan reaksi menyebabkan darah dipompa ke seluruh tubuh. Kemudian ada macam-macam otot. Otot rangka adalah otot yang melekat pada tulang dan dapat bergerak secara aktif untuk menggerakkan tulang sehingga disebut alat gerak aktif. Otot lurik atau otot rangka adalah sejenis otot yang menempel pada rangka tubuh dan digunakan untuk pergerakan. Otot ini disebut lurik karena pada otot ini tampak daerah gelap dan terang yang berseling. Ciri-cirinya berbentuk selidris, memanjang, dan berinti sel banyak, bergerak dalam waktu cepat dan cepat lelah. Kemudian ada otot polos. Otot polos adalah otot yang melapisi organ-organ dalam tubuh seperti di dinding usus, pembuluh darah, sampai di dinding rahim wanita. Kenapa disebut otot polos? Karena tidak memiliki garis-garis melintang atau yang disebut lurik. Jumlah otot polos adalah 1 dan terletak di bagian tengah dengan warna yang dimiliki polos. Otot polos gerakannya dioperasikan oleh sistem saraf otonom dan tidak berada di bawah kendali sukarela. Yang terakhir ada otot jantung. Otot jantung atau yang biasa disebut miokardium merupakan suatu otot penyusun dinding jantung. Otot jantung adalah otot lurik khususnya yang terdiri dari sel-sel memanjang dengan banyak inti yang terletak di pusat. Di otot jantung, sel otot jantung berbentuk serabut lurik yang bercabang-cabang. Sel mempunyai satu atau banyak inti sel yang terletak di tengah serabut. Bekerja di luar kesadaran atau tidak diperintah otot. Dipengaruhi oleh persediaan oksigen yang cukup.